ada dari teman-teman yang lain gitu. Ya pemirsa, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan memberlakukan sistem satu arah atau one way nasional pada Rabu 18 Maret 2026. Langkah ini diambil bertepatan dengan hari ke-6 Operasi Ketupat 2026 guna mengantisipasi lonjakan kendaraan yang diprediksi mencapai puncaknya pada tanggal tersebut. Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT Jasa Marga. Berdasarkan pemetaan, puncak arus mudik diperkirakan jatuh pada 18 Maret 2026. Oleh karenanya, pada tanggal tersebut Korlantas Polri akan memberlakukan sistem satu arah atau one way nasional, mulai dari di kilometer 70 gerbang tol Cikatama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Namun, apabila parameter kepadatan telah terpenuhi lebih awal, skema rekayasa lalu lintas akan diberlakukan lebih cepat. Baik, rekan-rekan media, kami laporkan bahwa situasi arus lalu lintas saat ini dari tol kilometer 29, 57 hingga 70 itu cukup padat. Maka dari itu kami Kakor Lantas Polri sudah kolaborasi dengan stakeholder Pak Menteri dan Dirut Jasa Marga. Kami akan lakukan sosialisasi berkaitan dengan one way sepenggal tahap pertama antara kilometer 70 sampai ke 263 di wilayah Jawa Tengah. Saat ini kami sedang melakukan sosialisasi. Setelah kami melakukan sosialisasi, tentunya kami akan melakukan sterilisasi, pengecekan kesiapan dari jalur yang akan kita gunakan one way sepenggal tahap pertama. Tentunya dengan rekayasa lalu lintas ini akan memperlancar arus lalu lintas yang dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Moga-moga dengan one way sepenggal tahap pertama di wilayah one way nasional ini memperlancar arus lalu lintas yang menuju ke Trans Jawa. Terima kasih. Ya pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana persiapan jelang pemberlakukan sistem satu arah di ruas tol Trans Jawa, kita telah terhubung dengan Teguh Adi dan juru kamera Farisa Elvandini. Selamat sore Teguh. Teguh, menurut kabar rencananya sore ini sistem satu arah akan mulai diberlakukan. Apakah sudah ada keterangan terkait dengan jam pemberlakuannya dan bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan pada saat ini? Ya, selamat sore Rama dan juga saudara. Kondisinya saat ini dapat dilihat di belakang saya, sistem one way seharusnya sudah diberlakukan sejak pukul 15.00 beberapa menit yang lalu, dan dapat dilihat juga saat ini kondisinya ramai dan didominasi oleh kendaraan pribadi beroda 4 dan juga bis, sehingga kalau misalnya kita melihat beberapa regulasi yang sudah diberlakukan, kendaraan sumbu 3 atau lebih memang tidak diperkenankan untuk melintasi lajur tol selama periode mudik berlangsung. Juru kamera Berita 1 Farisa Elvandini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di ruas tol Cipali. Rama dan juga pemirsa, saat ini kondisinya dapat dilihat di seberang lajur ke arah Jakarta itu tidak ada mobil karena memang sudah dilakukan sterilisasi, sehingga ke arah Jakarta sudah tidak ada kendaraan yang melintas, didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang melintas ke arah timur Pulau Jawa. Dan seharusnya one way sudah dimulai di kilometer 70 Jakarta Cikampek, dan nantinya one way akan berakhir di kilometer 263 Pejagan Pemalang. Kalau misalnya saya menghimpun data dari pihak pengelola tol ruas tol Cipali, setidaknya hari ini hingga pukul 13.00 itu sudah ada 34.000 kendaraan yang melintas di sekitar ruas tol Cipali. Kalau misalnya dibandingkan dengan hari kemarin, hari ini meningkat 24% kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali, Rama dan juga saudara. Begitupun dari arah sebaliknya, di kendaraan di arah Jakarta tadi sebelum diberlakukan sterilisasi, itu ada sekitar 7% kendaraan meningkat ke arah Jakarta. Artinya di dua lajur kendaraan baik ke
arah timur maupun ke Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan di hari ini dibandingkan dengan hari kemarin. Karena kalau misalnya update dibandingkan dengan hari kemarin, kendaraan cenderung melandai pada Senin kemarin 16 Maret 2026. Sehingga pada hari ini kendaraan mulai terlihat berangsur padat ke arah timur Pulau Jawa, di mana hari ini juga secara keseluruhan di ruas tol Cipali di tempat saya melaporkan meningkat 19% Rama dan juga pemirsa. Sebagai informasi, diskon tarif tol juga sudah tidak diberlakukan pada hari ini terakhir kemarin, sehingga para pemudik yang hari ini mengakses jalan tol tidak mendapatkan diskon khusus atau potongan khusus dari pihak pengelola maupun pemerintah Rama. Dan juga bagi para pengendara, para pengelola jalan tol dan juga stakeholder terkait mengimbau kepada para pemudik untuk mengecek secara berkala kondisi kendaraan dan juga kondisi pengemudi ketika bepergian jauh begitu. Dan selain itu, bagi pemudik yang ingin melakukan perjalanan, pengguna dapat menghubungi call center di masing-masing ruas tol jika terjadi seperti mogok atau kendala-kendala lainnya di ruas-ruas jalan tol ini. Rama. Baik, terima kasih atas laporan Anda, reporter Berita 1 Teguh Adi Prasetyo dan juga juru kamera Farisa Elvandini yang melaporkan langsung dari ruas tol Cipali. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Ya pemirsa.